Perkenalkan, nama saya Stella Marisa Leki dari Program Studi Budaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Patimura. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang koi herpes virus, bakteri Escherichia tarda, dan jamur Aphanomyces sp. Kita masuk pada yang pertama, yaitu ada koi herpes virus. Menurut Wahidi et al. 2019, koi herpes virus yang juga dikenal sebagai Cyprinid herpes virus 3 adalah salah satu virus yang menyerang ikan koi dan ikan mas. KHV pertama kali diidentifikasi pada tahun 1998 di Israel dan menyebabkan kematian massal ikan koi. Di wilayah Asia meliputi Jepang, Cina, Taiwan, Indonesia, Korea, Malaysia, Singapura, dan Thailand, infeksi KHV dapat menyebabkan kematian pada ikan mas dan ikan koi. KHV masuk ke Indonesia pada tahun 2002 melalui ikan koi yang diimpor dari Cina ke Surabaya. Penyebaran koi herpes virus di Indonesia berasal dari pengenalan tunggal. Pada akhir Desember 2003, infeksi KHV menyebabkan kematian massal ikan mas hingga 80-99%. Ciri-ciri koi herpes virus. KHV memiliki ukuran diameter 170-230 nanomikron, sedangkan inti virus berukuran 100-110 nanomikron dengan bentuk icohedral. Patogen penyebab koi herpes virus diketahui merupakan genus Cyprinivirus dan famili Aloherpesviridae yang disebut sebagai Cyprinid herpes virus 3, di mana ukuran genom patogen ini sebesar 295 kbp dan diameter nukleokapsid 100-110 nanomikron dan diliputi amplop. Menurut Yanuhar et al. 2018, mekanisme penyebaran virus KHV terjadi secara horizontal, langsung dari ikan yang terinfeksi atau melalui air yang terkontaminasi ke ikan. Pola penyebaran penyakit ini dapat dipengaruhi oleh suhu air, konsentrasi virus, kondisi dan umur ikan, faktor stres, serta kepadatan ikan. Metode penyebaran KHV bisa terjadi melalui kontak langsung dengan ikan yang terinfeksi KHV melalui media air, lumpur, maupun cairan dari ikan yang terinfeksi. Virus pertama kali akan menyerang kulit dan insang. Metode penyebaran atau penginfeksian KHV yaitu secara horizontal melalui media air sehingga ikan yang terinfeksi akan dengan mudah menginfeksi ikan lain yang sehat dengan cepat. Fluktuasi suhu dan kondisi lingkungan yang kurang baik akan menyebabkan sistem kekebalan tubuh ikan menjadi rentan terinfeksi oleh virus KHV. Selain suhu, faktor lain yang dapat menyebabkan penyebaran KHV pada ikan adalah DO. Penyebab lain tersebarnya virus KHV pada kolam adalah melalui feses dan sekresi partikel virus di dalam air. Koi virus herpes atau KHV termasuk virus golongan DNA. KHV adalah virus DNA icosahedral beruntai ganda milik keluarga Aloherpesviridae dengan ukuran genom 295 kbp lebih besar dari anggota Herpesviridae. Genom virus mengkodekan 156 kerangka pembacaan terbuka kode protein potensial. Setiap virion terdiri dari 40 protein struktural yang diklasifikasikan sebagai protein struktural kapsid, amplop, tegumen, dan tidak terklasifikasi. Diagnosis KHV-D terutama didasarkan pada deteksi DNA virus dengan amplifikasi reaksi berantai polimerase menggunakan primer spesifik atau amplifikasi isotermal yang dimediasi loop. Gejala klinis pada ikan yang terkena koi herpes virus. Gejala klinis yang tampak pada ikan yang terserang KHV adalah sisik yang mulai lepas, berenang cepat dan tidak terkontrol, produksi lendir yang berlebihan, ikan sulit bernafas, gerakan tidak terarah, dan mengambang kemudian mati. Gejala klinis yang ditunjukkan seperti penurunan nafsu makan, respon tanggap berkurang, perubahan warna tubuh, ikan megap-megap, mata cekung dan ditutupi selaput putih, bagian tubuh terasa kesat, sisik mengelupas, sirip geripis, kulit melepuh disertai luka pada permukaan tubuh, dan nekrosis pada insang.
Sunarto et al. 2002 yang menyatakan bahwa ikan yang terinfeksi KHV terlihat lesu, kehilangan keseimbangan berenang dan menggap-menggap, hilangnya lendir dan kasar tampilan pada kulit, atau menunjukkan melepuh seperti luka pada kulit, hemoragik pada operkulum, sirip dan terjadi nekrosis pada insang. Menurut Tamba 2006, kerusakan insang akan mengganggu respirasi di insang. Pencegahan atau pengobatan pada ikan yang terkena koi harvest virus. Yang pertama, lakukan pemisahan antara ikan yang sakit dengan ikan yang sehat atau karantina ikan. Yang kedua, menaikkan suhu air pada kolam karantina secara perlahan-lahan hingga 30 derajat Celcius. Yang ketiga, herpes virus mampu bertahan pada suhu 22 sampai 27 derajat Celcius. Dengan menaikkan suhu diharapkan virus tidak mampu bertahan hidup. Namun, kenaikan suhu air menjadi 30 derajat harus dibatasi selama 5-7 hari sesuai lama masa inkubasi herpes. Karena terlalu lama menaikkan suhu akan berpengaruh pada infeksi parasit dan bakteri. Yang keempat, saat memasukkan ikan baru, pastikan ikan baru tidak terjangkit virus ini. Usahakan dari sumber pemilik ikan yang terpercaya. Yang kelima, jangan mencampur ikan koi dengan ikan hias lain, karena KHV biasanya menyebar lewat ikan hias lain. Yang keenam, usahakan menjaga lingkungan kolam dalam kondisi optimal sehingga ketahanan ikan koi dapat tetap maksimal. Dan yang terakhir, jangan terlalu banyak memasukkan ikan dalam kolam sehingga koi tidak mudah stres. Pengobatan alami daun simbuloto. Penggunaan obat atau antibiotik yang dilakukan pembudidaya ikan mas untuk pengendalian penyakit KHV hanyalah salah satu upaya untuk menekan infeksi sekunder oleh patogen lain seperti bakteri, jamur, atau parasit, namun tidak berperan untuk mengobati infeksi KHV. Sambiloto juga berfungsi sebagai imun stimulan yang berarti dapat menginduksi kekebalan non-spesifik serta memfasilitasi pembentukan pertahanan spesifik. Selanjutnya kita akan masuk tentang bakteri Escherichia tarda. Apa itu bakteri Escherichia tarda? Escherichiosis adalah penyakit yang biasa menginfeksi ikan air tawar, termasuk ikan lele. Penyakit Escherichiosis disebabkan oleh infeksi bakteri Escherichia tarda dan dapat menyebabkan kematian massal pada ikan air tawar yang dibudidayakan. Escherichia merupakan bakteri penyebab terjadinya penyakit bakterial systemic enteric septicemia of catfish. Escherichia tarda sudah tersebar di beberapa negara, diantaranya adalah Eropa, Jepang, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, Singapura, dan Malaysia. Di Indonesia, Escherichia tarda sudah pernah ditemukan di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Bakteri Escherichia tarda pernah ditemukan menginfeksi ikan mas dan ikan sidat. Bahkan, bakteri ini juga dapat menginfeksi ikan mas koki dan ikan celebes rainbow. Bagaimana ciri-ciri bakteri Escherichia tarda? Karakteristik Escherichia tarda adalah bakteri gram negatif yang berbentuk batang pendek. Bakteri ini berbentuk batang pendek, gram negatif, non-acid phase, motil, tidak membentuk spora, dan tidak membentuk kapsul. Escherichia tarda merupakan bakteri patogen penyebab Escherichiosis. Bakteri Escherichia tarda memiliki ciri-ciri koloni dengan permukaan rata atau halus, bundar dengan diameter 1 mm, sedikit cembung, tepian tir. Perkembangan koloninya berwarna putih atau transparan. Bagaimana penyebaran bakteri Escherichia tarda? Escherichiosis dapat ditularkan secara horizontal antara ikan sakit dan ikan sehat, dapat bertahan di dalam air dan lumpur, sehingga air dan lumpur yang sudah bebas dari ikan sakit pun dapat menjadi karir dan menyebabkan penyakit pada ikan. Penularan secara horizontal yaitu kontak antar inang satu dengan inang lainnya atau melalui air. Penularan infeksi bakteri Escherichia tarda terjadi secara horizontal, yaitu melalui kontak antara inang satu dengan inang lainnya atau melalui air sebagai media budidaya.
Bagaimana gejala klinis pada ikan yang terkena bakteri Escherichia tarda? Gejala klinis pasca infeksi bakteri Escherichia tarda menunjukkan adanya perubahan tingkah laku dan morfologi pada tubuh ikan. Perubahan tingkah laku terjadi pada penurunan respon makan, berenang lambat, dan pola berenang ikan mendekat ke arah aerasi. Berikut gambar kondisi ikan yang terinfeksi bakteri Escherichia tarda menunjukkan ikan terjadi perubahan pigmen warna dan kulit mengelupas, hemoragi pada bagian pangkal sirip dan anus, dan terjadi nekrosis pada sirip. Pendapat Meyer dan Bullock 1973 bahwa Escherichia tarda yang diinfeksikan pada channel catfish menunjukkan gejala luka-luka kecil yang berdiameter 3-5 cm. Luka tersebut terletak pada posterolateral. Pada permukaan kulit luka terlihat seperti kekurangan pigmen, cembung, bengkak. Bagaimana pencegahan atau pengobatan pada ikan yang terkena bakteri Escherichia tarda? Escherichia dapat didiagnosa dengan cara isolasi dan identifikasi agen penyebabnya, imunohistokimia pada organ yang terinfeksi, molekuler dengan metode PCR. Pada umumnya, pembudidaya sering melakukan pemberian berbagai macam antibiotik seperti ampicillin, chloramphenicol, tetrasilin, dan disinfektan pada ikan. Antibiotik ini dipercaya oleh para pembudidaya dapat mengobati ikan yang terinfeksi bakteri. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang jamur Aphanomyces sp. Apa itu jamur Aphanomyces sp? Aphanomycosis merupakan penyakit jamur yang disebabkan oleh jenis Aphanomyces invadans dan A. astaci. Aphanomyces sp merupakan patogen utama penyebab penyakit EWS. Jamur ini menginfeksi beberapa jenis-jenis ikan air tawar dan jenis ikan estuaria. Sampai saat ini, penyakit aphanomycosis masih sering dijumpai pada ikan lele, gabus dan betutu, jelawat, dan beludak. Bagaimana ciri-ciri jamur Aphanomyces sp? Jamur Aphanomyces sp memiliki hifa panjang, langsing, bercabang, dan aseptat. Reproduksi secara seksual, membentuk zoospora dan hifa fertil. Zoospora langsing, diameter lebih kecil dari hifa. Zoospora hanya satu deret dalam sporangium, keluar satu persatu, membentuk bola berkelompok. Jamur Aphanomyces sp termasuk ke dalam kelas Physiomycetes, ordo Saprolegniales, dan keluarga Saprologniaceae yang membentuk zoospore. Dan selanjutnya akan membentuk spora yang berukuran 8,1 sampai 9,5 nanomikron dan miselium dengan ukuran 7,5 sampai 10 nanomikron. Jamur Aphanomyces sp dapat bereproduksi secara seksual maupun aseksual dan bersifat parasit obligat. Bagaimana gejala klinis pada ikan yang terkena jamur Aphanomyces sp? Gejala klinis awal yang ditimbulkan dari penyakit ini adalah hilangnya nafsu makan, warna tubuh gelap, ikan berenang ke permukaan, tampak bintik atau bercak merah di badan, di kepala, atau di punggung. Jamur ini menginfeksi daerah persendian, syaraf, dan otak yang menimbulkan kerusakan pada ganglion otak. Ikan yang terserang mengalami paralisis sehingga tidak mampu bergerak dan terlentang di dasar kolam sampai mati. Pada gambar terlihat gejala klinis pada ikan yang terkena jamur Aphanomyces sp. Luka atau borok yang serius pada ikan belanak akibat terserak penyakit EWS, dan ikan gurame yang mengalami luka akibat penyakit EWS. Jamur Aphanomyces sp menginfeksi permukaan tubuh ikan, berkembang ke otot atau daging, hifa menghujam ke dalam. Ikan yang terserang jamur ini menimbulkan luka borok yang disebut dengan EWS atau sindrom borok yang menyebar. Penanganan ikan yang terkena jamur Aphanomyces sp. Pengendaliannya bisa menetralkan kadar keasaman atau alkalinitas air melalui pengapuran, mengisolasi ikan sakit atau membuang ikan yang telah mati, dan persiapan wadah atau kolam secara higienis dan steril terhadap keberadaan spora cendawan tersebut melalui pengeringan, pengapuran, dan desinfeksi. Ya, itu tadi salah satu virus, bakteri, dan jamur pada ikan.
Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.